Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas satu video 6 saham ya. Playlistnya untuk minggu ini ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada beberapa video yang saya bahas beberapa saham ya. Jadi bukan hanya video ini atau 6 saham ini, ada beberapa saham yang lainnya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Saya mulai dulu untuk yang pertama kali untuk saham Akra ya. Nah, kalau kita lihat di sini Akra untuk weekly chartnya ini sebenarnya area buy on weakness-nya sudah pernah saya gambarkan ada 3 ya. 1100, 1000 dan 940 di sini ya. Jadi bahwasanya kalau dia turun kemudian dia berhasil rebound ya, harusnya ini sudah buy ya. Naik ke atas 940, kemudian naik ke atas 1000 kita boleh buy ya. Nah, posisi sekarang kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi breakout higher high dari 1045, kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target berikutnya resistennya kalau dari weekly-nya sekitar 1100 dan 1200 ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk daily chart-nya di sini ya, area buy-ness sudah saya gambarkan sebelumnya di 940 di sini ya coretannya ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik rebound, kita buy naik ke atas 1000 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, kalau misalnya belum punya mau buy sekarang boleh nggak Mas? Sebentar, boleh aja ya. Ini sudah mulai bagus di bond ya. Tapi kita belinya bertahap aja. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sebelumnya dia sideways di area 1000 sampai dengan 1100, kemudian 1100 sampai dengan 1200 itu trading range-nya. Nah, di sini MA20-nya dia sudah mulai mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi kita belinya itu jangan terlalu agresif. Walaupun mau buy sekarang boleh ya karena dia masih cukup bagus lah uptrend-nya ya. Sideways tapi masih cukup bagus ya. Jadi rebound naik ke atas 1000 boleh buy. Naik lagi ke atas high-nya dari minggu lalu hari Jumat ya. Naik ke atas 1045 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya masih tetap sama 1100 dan 1200. Itu untuk Akra ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Pegas. Untuk weekly-nya ini kalau kita perhatikan ya, untuk Pegas ini sebenarnya masih cenderung turun ya. Area buy on weakness sebelumnya saya sebutkan di 1640 atau 1425. Nah, kalau posisi sekarang terakhir kan ditutup di 1560 ya. Nah, mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Memang dia di tengah-tengahnya antara 1545 dan 1640 ya. Support resistennya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau mau buy sekalian aja tunggu naik ke atas 1640 kalau mau buy ya, berdasarkan weekly chart-nya. Tunggu naik ke atas 1640 buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi seperti itu. Nah, posisi sekarang kalau mau buy boleh nggak Pak Sunar? Ya boleh aja, saya nggak ngelarang ya. Cuma pasang stop loss-nya di 1545 atau 1500 maksimum ya. Karena arahnya masih cenderung ke bawah. Ini weekly chart-nya untuk Pegas. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya di sini, area buy and saya sebutkan di area 1515 sampai dengan 1545. Memang garis-garisnya untuk daily dan weekly agak berbeda ya. Tapi jangan bingung, terserah sih Anda mau pilih yang weekly atau daily chart-nya ya seperti itu ya. Nah, kalau di sini kalau sudah berhasil rebound boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1600 tambah lagi, naik ke atas 1640 tambah lagi ya. Kenapa kita buy-nya bertahap? Karena di MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi harganya masih di bawahnya MA20 lagi ya. Jadi kita jangan terlalu agresif ya. Kalau mau trading buy silahkan, ini area buy Indonesia sudah saya gambarkan. Kalau dia naik lagi ke atas 1640 tambah lagi ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, jangan hold ya. Kalau turun lagi gagal bertahan di atasnya 1515 atau maksimum 1500, ini akan kecenderungan masih lanjut turun ya. Karena ini arahnya terus terang aja ini masih downtrend ya untuk Pegas ya jangka pendeknya. Jadi kita jangan terlalu memaksakan diri ya. Selama dia gagal bertahan di atasnya 1600 ya atau 1600 ya, dia masih ada cenderungan resiko ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1600 tambah lagi atau average up naik ke atas 1640 ya. Nah, boleh tambah lagi ya. Kurang lebih strateginya seperti itu ya untuk Pegas. Oke, berikutnya untuk Raja. Raja sudah saya gambarkan pasnya 448 ya. Ini weekly chart-nya. Nah, berikutnya kira-kira resistennya di mana? Masih bisa naik lagi nggak Mas Sunar? Ini masih ada peluang untuk naik sekitar area 700 sampai 800-an ya. Ini ada dekat 700. Kemudian berikutnya lagi ini kalau dari monthly-nya ya. 830. Nah, kalau dari weekly-nya kurang lebih sih sama ya. Jadi berikutnya target price-nya 700 830.
Jadi apakah boleh buy sekarang Pak Sunar? Boleh aja ya, pakai stop lossnya 448. Artinya selama dia bertahan di atas yang 448, sebenarnya kenaikannya ini masih ada peluang ke 700 atau bahkan ke 830 ya puncaknya di sini ya. Jadi banyak bertambah aja kalau mau buy aja, uptrend-nya masih cukup bagus dan kuat ya seperti itu ya. Itu weekly chart-nya. Kalau dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan ya, 498 pas ya. Jadi yang ikutin saya sudah bahas ya. Naik ke atas 420 boleh tambah lagi atau average up ya. Itulah keuntungannya kalau ngikutin garis-garis yang saya berikan ya. Kalau naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi ya. Nah, kemudian ada yang pernah tanya saya, oh Pak Suntar, terus take profitnya kapan ya? Kalau kena trailing stop ya kita take profit ya seperti itu ya. Nah, 495, 498 ini memang resistennya ya, kurang lebih areanya. Ini area support sebelumnya, jadi ini resistennya ya sekarang ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 498, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Ini kan sudah berhasil ditutup di atasnya ya. Jadi kalau kita perhatikan kan high-nya minggu lalu di 505 ya. Kalau dia minggu ini naik ke atas 505, kita boleh tambah lagi atau average up. Atau kalau yang mau buy high sell higher silakan. Nah, apakah nggak ketinggian Pak Sunar? Uh, Sebenarnya kalau bilang ketinggian ya, saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya di sini support resistennya. Kalau misalnya ketinggian, ini buy and weakness areanya sudah saya sebutkan ya. Ini 364 dan 320 ya. Harusnya sudah kena rebound kita buy ya. Jadi ngikutin saya, tinggal ikutin aja. Nah, kalau misalnya posisi sekarang nggak berani buy sekarang, takut ketinggian dan lain-lain ya, buy on weakness saya sarankan di area tetap sama mestinya ya, 320, 364 seperti itu ya. Paling dekat ya di 420 kalau dia masih strong uptrend ya. Jadi kalau turun buy yang 420 berhasil rebound ya, kita barusan buy. Ya, kurang lebih strateginya seperti itu. Jadi kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau misalnya dia turun ya jangan di average zone ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi biasakan no average zone ya. Memang secara trennya uptrendnya masih cukup bagus. Kalau nggak berani, nggak buru-buru ya tunggu aja. Kadang-kadang seperti ini ya, kalau uptrendnya masih bagus ya, dia suatu saat kemungkinan ada tembus ke bawah MA20, kemudian dia berhasil rebound. Di sana kesempatan kita untuk mulai buy, ya buyback ya seperti itu ya. Ini strateginya sudah saya gambarkan, harusnya sih sudah paham ya, yang sudah ngikutin saya ya. Kalau yang belum ya, intinya garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan support dan resisten terdekatnya. Trennya seperti apa sudah saya gambarkan. Jadi strategi buy-nya bisa ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher ya seperti itu ya. Memang saya cerita sedikit ya, saya pernah dikritik, oh Pak Sunar kok buy-nya kecenderungan breakout gitu. Enggak juga sih, ada beberapa yang saya sebutkan buy on weakness, saya sudah sebutkan juga ya areanya. Memang strateginya di saham seperti itu. Kalau semuanya misalnya buy low sell high, ya nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang pakai strategi buy high sell higher ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk Raja ya. Berikutnya untuk Elsa. Elsa memang di sini sudah mulai terlihat rebound ya. Memang walaupun dia lower high, lower low, tapi dia higher close ya. Di sini menariknya ya. Kalau dia berhasil rebound naik ke atas 296 ya, ditutup di atasnya 296 minggu ini. Menurut saya sih ada kesempatan untuk buy ya, seperti itu ya. Atau pakai acuan hanya di sini minggu lalu kan 298. Jadi naik ke atas 300 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan mungkin Rp20 ya kalau mau tambah lagi atau Rp10 ya. Jadi banyak bertambah aja. Ini memang kecenderungan dia sideways ya. Sideways-nya lumayan lebar, 270 sampai dengan 330-an kurang lebih ya, atau 340 ya. Seperti itu ya. Berarti kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi banyak bertambah aja karena kecenderungan masih sideways di bawah lumayan lebar ya. Stop loss maksimum di 270. Kalau dia naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up. Ini support resistance untuk weekly-nya. Jadi lumayan rapi garis-garisnya ya. Nah, kalau kita lihat di daily chart-nya, ini MA20-nya mulai mengarah ke bawah, harganya masih di banyak MA20-nya. Kalau kita tarik garis trend lainnya, ini masih di bawahnya ya. Jadi kita jangan terlalu agresif ya buy-nya ya. Naik ke atas 296 atau 300 ya, pakai acuan high di sini ya. 298 ya. Kita boleh buy naik ke atas 306 tambah lagi, naik ke atas 316 tambah lagi ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja masih bisa naik lagi sampai 340-an ya kurang lebih ya. Menurut saya sih ini selama dia bertahan di atasnya 280 ya, untuk Elsa ini masih cukup menarik, dia bisa sentuh area 326 ya atau 330-an ya. Tapi ingat banyak bertambah aja, jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup ya untuk Elsa. Berikutnya untuk Indi. Indi memang di sini kalau kita lihat downtrendnya sebenarnya masih cukup kuat ya kalau dari weekly-nya di sini ya. Tapi dia terakhir minggu lalu candlenya hijau. Walaupun dia lower low, lower high, tapi dia higher close ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
Nah, area buy and weakness saya sebutkan di 2390 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2390 ya, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Atau kalau mau curi start ya, ini kalau kita perhatikan high-nya minggu lalu ya, itu kan di 2370. Jadi kalau minggu ini dia berhasil naik ke atas 2370, kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, nanti setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, kenapa 2390 ini area pentingnya? Karena kalau kita perhatikan, kalau dia gagal bertahan di atasnya 2390 ya, seperti ini sebelumnya ya, ini high-nya, swing high-nya ya. Nah ini dia turun, selama dia belum berhasil naik, dia kecenderungan bisa testing area support berikutnya ya. Entah itu nanti di 2050 atau 1780 atau 1540 ya. Jadi tunggu dia berhasil naik ke atas 2390 barusan kita buy untuk Indi. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya menurut garis yang sudah saya berikan di 2700 dan 2980. Jadi trading itu mudah ya, sudah ada garis-garisnya. Ini untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya, ini memang kecenderungan masih turun ke bawah ya, masih downtrend ya. Walaupun ini sudah mulai rebound ya. Area buy and sudah saya gambarkan di 2670, 2550 atau yang di sini 2250 yang paling bawah ya. Artinya buy and itu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena kenapa? Arahnya EMA 20-nya masih mengarah ke bawah. Kalau kita tarik garis trend lainnya ini masih memang dia sudah mulai tembus ke atas ya, tapi ini masih istilahnya testing ya, belum tahu pasti ya. Jadi belinya naik ke atas 2390 aja kita buy. Berikutnya 2550 ke atas kita tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu agresif tapi jangan terlalu takut juga ya. Kurang lebih sih strateginya seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk satu lagi untuk AGII ya. Jadi AGII ini memang masih cenderung sideways, tapi sidewaysnya di sini saya lihat sih lumayan menarik ya. Ini masih ada target di 2270 dan 2480 ya. Jadi sebenarnya masih ada peluang di sini, walaupun minggu lalu dia lower low dan lower high, tapi dia sudah mulai higher close ya. Kalau mau buy sih boleh aja, tapi bertahap aja ya. Target price berikutnya di 2270, pasang stop lossnya di low-nya di sini 1900 ya, atau maksimum di 1840 garis saya ya. Jadi sebenarnya selama dia bertahan di atasnya 1840 untuk AGI ini masih cukup bagus lah peluangnya. Tapi memang likuiditasnya dia masih kurang ya seperti itu ya. Kita buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya masih takut, tunggu aja area buy and weakness lagi di paling dekatnya di sini saya gambarkan 1840 ya. Atau 1930 ya boleh aja. Karena di sini dia berhentinya di 1930 ya, kemudian dia berhasil rebound. Jadi tunggu aja di 1930. Kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul kita buy. Target price berikutnya di 2100 dan 2300. Sebenarnya masih ada peluang sih untuk AGII ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia lancar ya. Dia jualannya gas ya seperti itu ya, gas industri ya, aneka gas industri. Ya mudah-mudahan sih harapan saya ke depannya masih bisa breakout lagi ya 2300, target berikutnya di 2500 ya. Atau paling tidak kalau kita perhatikan checkpoint high-nya di sini sekitar 2480-an ya. Atau yang sebelumnya minggu sebelumnya kan di 2450 lah realistisnya. Ini saya turunkan aja 2450 lebih. Jadi kalau naik ke atas 2300 mau tambah lagi silakan ya. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sukses. Sudah cukup ya. Sudah saya bahas beberapa saham. Nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.